saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari yang telah berlalu dan teristimewa, sepanjang malam dalam peristirahatan kita, hingga kita boleh bangun di pagi hari ini. Itu semua oleh karena kuasa Tuhan. Kita boleh panjatkan pujian kepada Tuhan, haleluya kepada Tuhan, oleh karena lindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya walau saudara-saudara mendengarkan audio renungan pagi ini, tetapi mari kita bergabung di dalam ibadah kita di pagi hari ini, di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan dahului dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita memulaikan ibadah kita, marilah biarlah kiranya kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 37, lagu Sion nomor 37 dengan judul Waktu Pagi. Waktu Pagi, lagu Sion nomor 37, kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Bait pertama dan bait kedua. Waktu pagi, ya Tuhanku. Dan pandang wajahmu, kehadiranmu ya Allah, Yesus Kristus telah menghadapkan permohonan segala orang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian kami panjatkan kepadamu. Haleluya untukmu ya Tuhan. Oleh karena perlindungan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tidak hanya perlindunganmu untuk malam kami beristirahat, tetapi juga di tengah wabah virus corona ini Tuhan. Dengan ajaib Tuhan telah melindungi kami. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa setiap pendengar yang mendengarkan renungan pagi ini dalam ibadah pagi ini Tuhan, telah diproteksi oleh tangan Tuhan yang ajaib. Kami boleh tidak terkena virus corona, bukan karena kepintaran kami, bukan oleh karena kelincahan kami menghindari virus itu, tetapi hamba-Mu percaya, hanya oleh karena tangan Tuhan yang ajaib, yang telah melindungi kami, sehingga hingga detik ini kami masih terhindar dari wabah virus yang mematikan ini. Itulah sebabnya Tuhan, kembali lagi di pagi hari ini, kami mau melakukan semua aktivitas kami, tapi kami mau mendasari hidup kami dengan datang kepadamu melalui ibadah pagi, renungan pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami, boleh menuntun kami, untuk kami tetap setia
untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah kami didapati setia pada waktu Engkau datang, pada kali kedua atau pada peristiwa Maranatha. Kami sudah dengar lama tentang Yesus segera datang. Tetapi wabah corona ini adalah pengumuman surga. Surga mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus benar akan segera datang. Kami rindu Tuhan untuk melihat Engkau di awan-awan menjemput kami ke negeri yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, sediakanlah tanah hati kami ini untuk pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di pagi ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul, Anda tidak akan membuat Tuhan letih. Anda tidak akan membuat Tuhan letih. Mazmur 143 ayat 1 berkata, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Sekali lagi, ayat inti kita Mazmur 143 ayat 1. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Biarlah jiwa diulurkan dan ditinggikan, supaya Allah memberi kepada kita nafas suasana surgawi. Kita bisa begitu dekat kepada Tuhan, sehingga dalam tiap godaan yang sekonyong-konyong datangnya pikiran kita akan berpaling dengan sendirinya kepadanya, seperti bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, duka citamu, keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Anda tidak dapat memberati dia atau membuat dia berat. Anda tidak akan membuat dia letih. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidaklah bersikap masa bodoh terhadap keperluan-keperluan anak-anaknya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dicatat dalam Yakobus 5 ayat 11. Hatinya yang penuh kasih terjamah oleh duka cita kita, bahkan terhadap ucapan kita mengenai hal itu. Bawalah padanya segala sesuatu yang memberatkan pikiran. Tiada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dia yang memerintah semesta alam. Tiada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tiada satu bagian pun dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tiada kesukaran yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Tiada derita yang menimpa anak terkecil sekalipun dari anak-anaknya. Tiada kebimbangan yang menyusahkan jiwa. Tiada kegembiraan yang menyenangkan. Tiada doa yang sungguh-sungguh diucapkan bibir yang tidak diperhatikan Bapa Surgawi itu, atau yang tidak segera diperhatikannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Hubungan antara Allah dengan tiap-tiap jiwa adalah jelas dan sempurna, seolah-olah tidak ada lagi jiwa lain di dunia ini untuk menikmati penjagaannya, dan tiada jiwa lain untuk mana Dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Yesus berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa.
sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Dicatat dalam Yohanes 16 ayat 26 hingga ayat 27. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam roh dan pikiran Yesus. Sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tidak bermaksud supaya ada di antara kita menjadi petapa atau menjadi rahib dan mengasingkan diri dari dunia dalam usaha membaktikan diri kita sendiri untuk mengerjakan ibadah. Kehidupan itu haruslah seperti hidup Kristus, antara gunung dan kalayak ramai. Orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekedar hal rutin saja. Ketika kita berdoa, renungan kita yang lalu katakan bahwa surga itu memiliki segudang. Di sini katakan segudang itu tampungan yang tidak ada batasnya. Itulah berkat-berkat Tuhan. Dan kunci untuk membuka gudang itu, renungan pagi kita yang lalu katakan, adalah doa. Artinya bahwa gudang surga, tempat penyimpanan harta rohani, tempat penyimpanan semua berkat Tuhan, itu tidak ada batasnya. Tetapi doa adalah kunci untuk kita memiliki akses terhadap berkat-berkat Tuhan itu. Dan renungan kita hari ini berkata bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk mendengarkan doa kita. Kadang kita katakan, Tuhan, sendengkanlah telingamu yang tak kurang panjang itu, yang mampu, yang sanggup, yang selalu, yang sering, yang betapa sensitif. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tetapi ada poin yang penting. Di akhir tadi katakan, orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekedar hal rutin saja. Karena Tuhan tidak bermaksud supaya di antara kita menjadi seperti petapa, tidak melakukan pekerjaan lain, tidak jalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi hanya seperti orang yang seperti kelihatan sangat rohani, hanya berdoa, hanya membaca tanpa pusing dengan istri, anak-anak, suami, keluarga. Maka renungan kita hari ini katakan itu salah. Kehidupan berdoa adalah kehidupan yang selalu berserah kepada Tuhan tanpa menyepelekan semua tugas dan tanggung jawab yang lain. Artinya, ada waktu di mana kita berdoa, bergumul dengan Tuhan, tetapi bukan berarti pada saat kita tidak berdoa kepada Tuhan, bertelut di kamar atau di ruang tamu atau berdoa di gereja, maka berarti kita putus hubungan dengan Tuhan. Tidak demikian. Ada waktu di mana kita datang berkonsentrasi dengan Tuhan, tetapi setiap kali kita dalam aktivitas kita, dalam tugas tanggung jawab kita, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang penuh dengan doa. Jangan kita keliru di sini mengambil kesimpulan bahwa orang yang punya kehidupan berdoa adalah orang yang tidak lagi mengerjakan apapun selain berdoa. Itu adalah prinsip yang keliru. Kita kembali pada kesimpulan untuk renungan kita hari ini adalah bahwa, saudara-saudaraku, berita gembira kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah letih untuk mendengarkan doa-doa kita. Perihal menjawab, kita sudah lihat pada renungan yang lalu, Tuhan bisa jawab langsung, Tuhan bisa katakan sabar, atau sama sekali tidak.
tetapi itu semua adalah jawaban doa. Berita gembira kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah letih untuk mendengarkan doa-doa kita. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beribadah bagi yang pelihara hari Sabat, selamat beraktivitas bagi yang lain saudara, dan kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita sepanjang hari ini adalah doa saya. Amin. Kita bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada ibadah pagi, renungan pagi kita di hari ini. Kita akan segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya ingatkan saudara-saudara, apabila setelah mengikuti ibadah ini, saudara-saudara punya masukan terkait ibadah ini, saudara boleh tulis di kolom komentar apa yang perlu ditambahkan. Dan jangan lupa juga di subscribe atau berlangganan channel ini agar saudara dapat selalu renungan pagi ini hari demi hari. Ada juga khotbah-khotbah yang saya sediakan di channel ini, saudara boleh mengaksesnya sendiri. Tetapi apabila ada permintaan pelajaran Alkitab apa yang saudara-saudara ingin rindu belajar, saudara-saudara juga boleh mencatatnya di kolom komentar. Mungkin video yang nanti akan dibuat, kalau bisa dalam bentuk umum, silakan saudara-saudara komentar. Tapi kalau dalam bentuk pribadi, privacy, saudara boleh sampaikan apa pelajaran atau pertanyaan yang hendak diajukan, sehingga saya akan buatkan video, lalu saya kirim khusus untuk saudara sekalian. Baik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 37, lagu yang sama yang tadi kita nyanyikan di awal ibadah ini. Tetapi kita akan menyanyikan bait ketiga dan bait keempat. Bait ketiga dan bait keempat lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Dan sebagaimana biasanya, setiap hari kita akan ganti-gantian lagu. Ada diambil dari lagu Sion, ada juga lagu yang diambil dari Kidung Jemaat, dan nanti saya akan juga mencari lagu dari buku nyanyian rohani, agar lagu-lagu ini boleh kita latih bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Oleh karena lagu adalah doa, ada pujian kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita akan nyanyikan pujian lagu Sion nomor 37, bait ketiga dan bait keempat, dengan judul lagu Waktu Pagi Ya Tuhanku, dan boleh mengikuti teks yang ada di slide yang saya sudah sediakan. Dan nyatakanlah segala kewajiban yang kasih dan takut Tuhan beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah renungan pagi, walau hanya secara online. Tapi biarlah kiranya berkat melalui ibadah ini,
boleh kami rasakan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menguduskan kami, dan kami boleh hidup menurut rencana jalan-jalan Tuhan yang ajaib, sehingga kehidupan kami terus diberkati. Walau begitu banyak persoalan kami hadapi, tetapi biarlah kami tetap setia. Kami tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Hamba doakan untuk seluruh pendengar, saudara-saudara yang bersimpati terhadap kerohanian pribadi dan mau datang dekat dengan Tuhan, di mana saja saudara-saudaraku ini berada. Tuhan pelihara, baik bapak, baik ibu, baik orang muda, baik pemudi, baik remaja, anak-anak yang mendengarkan audio ibadah renungan pagi ini. Tuhan memberkati mereka semua. Limpahan berkat Allah yang ajaib hari ini, biarlah kiranya mereka rasakan. Hamba doakan khusus untuk 5 nama di pagi hari ini, yaitu saudari Ani Wafum Milena, saudari Sylvia Ayah Keding, saudari Maria Tamnge, saudara Dolfinus Wanggai, dan saudari Frieda Hamadi. Sekali lagi, saudari Ani Wafum Milena, saudari Sylvia Ayah Keding, saudari Maria Ye Tamnge, saudara Dolfinus Wanggai, dan saudari Frida Hamadi. Nama-nama yang telah dikirim kepada hamba untuk doakan. Tuhan yang mengenal mereka. Walau hamba sebagai pendeta, hamba tidak mengenal mereka karena kita belum pernah bertemu. Tapi doa hamba melalui renungan pagi online ini, dimanapun saudara-saudara ini berada, Tuhan kiranya akan memberkati. Memberkati mereka di dalam setiap kerinduan, cita-cita mereka. Setiap tugas tanggung jawab di tengah wabah corona ini Allah akan memberkati. Semua kebutuhan mereka Allah cukupkan. Berikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani menjadi bagian mereka. Apabila ada pergumulan-pergumulan yang khusus, Tuhan akan melimpahi berkat dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pergumulan yang merupakan beban yang mereka pikul terasa ringan, terasa enak rasanya oleh karena Allah beserta dengan mereka. Hamba juga doakan untuk Ibu Agusta Wamafma. Ibu Agusta Wamafma. Tuhan berkati dalam pergumulannya yang hendak dia minta didoakan agar supaya Allah terus membimbing dia di dalam firman-Nya, agar biarlah kiranya dia dapat selalu dekat datang kepada Tuhan dalam kesetiaan dia untuk selalu berdoa di tiap pagi jam 5. Allah turut memberkati. Roh Kudus akan melimpahi hidupnya agar dia selalu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk saudara Julius Wasanggai. Tuhan memberkati saudara Julius Wasanggai, pelihara dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Hamba juga berdoa untuk saudara Ilan Wawaruntu yang berada di Timika. Tuhan berkati dalam pergumulan hidupnya secara pribadi, rumah tangganya. Dia juga sebagai seorang ketua jemaat dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan yang sudah tidak menentu ke depan ini. Allah turut campur tangan dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, anak-anak di dalam pendidikan, makan setiap hari. Tuhan memberkati. Hambamu mengetahui bahwa betapa pergumulan yang saudara Ilan Wawuruntu ini hadapi begitu berat. Tapi Allah akan turut campur tangan. Bapa, inilah doa kami. Hambamu ketika angkat tangan di tempat ini, biarlah ketika umatmu, saudara mendengar di mana berada, membuka hati, membuka tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji, terpuji, terpujilah namamu Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini. Haleluya. Mari kita semua katakan amin.
Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan, ibadah renungan pagi yang kita ikuti secara online. Tuhan berkati saudara-saudara. Apabila saudara memiliki permohonan doa khusus, boleh saudara tulis di kolom komentar. Apabila saya membaca, saya akan doakan di hari-hari yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.